Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Marianti dari lokal PGMI 3B dengan NIM 19591042. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya, mata kuliah statistik pendidikan yang diampu oleh Ibu Irni Latifah. Baiklah, di sini saya mengambil topik uji hipotesis asosiatif menggunakan uji person produk momen. Pengujian hipotesis asosiatif merupakan dugaan adanya hubungan antara variabel dalam populasi melalui data hubungan variabel dalam sampel. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan positif bila nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lain, dan sebaliknya bila satu variabel diturunkan, maka akan menurunkan variabel yang lainnya. Selanjutnya yaitu korelasi produk momen. Di sini teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan itu dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Baiklah, itu penjelasan mengenai apa itu uji hipotesis. Baiklah, berdasarkan uraian tadi, di sini saya terdapat contoh untuk menganalisis uji hipotesis asosiatif menggunakan uji person product moment. Berikut penjelasannya. Baiklah, ini contohnya. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk keperluan tersebut telah dilakukan pengumpulan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut diperoleh data tentang pendapatan yang disimbolkan oleh X dan pengeluaran itu Y per bulan dalam ribuan sebagai berikut. Di sini diketahui itu nilai X 800, 900, 700, 600, 700, 800, 900, 600, 500, 500. Terus nilai Y itu ada 300, 300, 200, 200, 200, 200, 300, 100, 100, dan 100. Nah, di sini untuk mengetahui hasilnya di sini itu kita akan membuat tabel untuk menghitung korelasi antara pendapatan dan pengeluaran. Kita buat dulu tabelnya. Di sini tabel untuk menghitung korelasi. Antara pendapatan dan pengeluaran.
Kita buat dulu tabelnya. Di sini nomor di sini kita masukkan untuk nilai pendapatan per bulan itu tadi 8, 9, 7. Di sini maksudnya 6 itu adalah 600. Kita tulis depannya aja. Yang pengeluaran. Ya lempitan. Nah, untuk mencari nilai min X dikurang X untuk menghasilkan X ini itu adalah di sini nilai sigmanya X itu 8 dikurang 7 adalah 1 untuk menghasilkan nilai ini. Terus 9 dikurang 7 itu 2, 7 kurang 7 itu 0, 6 kurang 7 itu min 1, 8 kurang 7 itu 1, 7 kurang 7 itu 0, 8 kurang min 7 itu 1, 9 kurang 7 2, 6 kurang 7 min 1, 5 kurang 7 min 2, 5 kurang 7 min 2. Nah, untuk menghitung hasil untuk Y ini itu di sini sigmanya atau hasilnya itu adalah 20 dan sigma Y-nya itu adalah 2. Itu 3 dikurang 2 itu 1, 3 dikurang 2 1, 2 dikurang 2 0, 2 dikurang 2 0, 2 dikurang 2 0 0, 1 kurang 2 min 1, 1 kurang 2 min 1, 1 dikurang 2 min 1, dan 1 dikurang 2 min 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari X kuadrat. Bagaimana untuk mencari X kuadrat? Yaitu ini, hasil dari ini kita pindahkan ke sini. 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 0 kali 0 0, min 1 kali min 1 1, 0, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, min 1 kali min 1 1, min 2 kali min 2 4, min 2 kali min 2 4. Nah, sama dengan untuk mencari Y kuadrat itu 1 kali 1 1, 1, 0, 0 kali 0 0, 0 kali 0 0, 0 kali 0 0, min 1 kali min 1 1, min 1 kali min 1 1, min 1
1, 1. Nah, untuk hasil dari XY ini adalah yaitu ini kali ini. Berarti 1 maaf, ini kali ini. Ini kali ini 1, 2, 0 min 1 kali min 0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 2. Sudah. Dan ini jumlahnya 0, 0, 20, 6, 30. Di sini untuk menghitung nilai R hitungnya itu menggunakan rumus R XY sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat Y kuadrat, yaitu kita akan mencari nilai ini. Jadi Rx di sini sigma XY-nya adalah 10 per akar X kuadrat Y kuadratnya itu adalah X kuadratnya 20 adalah 6. Maaf. 20 sama dengan 10 per akar dari 120. Itu sama dengan 10 per 10,95. Nah, ini 10 dibagi 10,95 hasilnya 0,913. Jadi kesimpulannya nilai R hitungnya Rx-nya XY-nya itu adalah 0,913. Apakah sama dengan menggunakan hitungan SPSS dengan cara SPSS dan Microsoft Excel? Kita simak video selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari atau mengetahui hasil dari uji hipotesis asosiatif menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya di sini kita buat dulu tabelnya, kita isi nomor. Sudah itu kita isi di sini pendapatan atau X. Setelah itu di sini pengeluaran atau Y. Di sini X kali X kuadrat. Di sini Y kuadrat. Di sini XY. Sudah seperti ini, kita blok biar mudah. Ya, benar. Sudah itu di sini nomor kita tulis. Sudah, kita isi nilai di pendapatan. Itu nilainya ada 8, 9, 7, 6, 7, 8, 9,
655. Kemudian yang pengeluaran ada 300. Di sini kita tulis saja angka depannya 3. 200, 200, 200, 200. Terus ada 300, ada 100, terus 100. Sudah seperti ini, sudah di sini. Nah, untuk mencari x di sini x kuadrat ini, bagaimana rumusnya? Kalau di Excel kita akan menggunakan rumus, kita awali dengan tanda sama dengan. Nah, di sini sudah untuk itu kita ketikkan B2 tanda ini kali 2. Nanti kalau di enter hasilnya akan 64. Yang Y di sini sama, diawali dengan huruf tanda sama dengan. Di sini menggunakan C2 kali 2. Nah, untuk mencari nilai XY-nya di sini sama, kita awali dengan tanda sama dengan, terus B2 tanda kali atau bintang itu dengan C2. Maka hasilnya sama. Nah, kemudian untuk mempermudah kita blok 3 nilai ini, kemudian paskan kursor di sini sampai tanda tambahnya kecil, kemudian tarik ke bawah. Sudah, nanti maka akan otomatis mengisi nilainya sendiri. Sudah seperti ini. Baiklah, kita akan mencari jumlah dari kolom pendapatan, pengeluaran, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan XY. Bagaimana caranya? Di sini kita akan ketik dulu jumlah. Sudah ini. Nah, bagaimana rumus untuk mencari jumlah? Kalau di Excel itu kita selalu diawali dengan tanda sama dengan. Di sini kita ketikkan sum, buka kurung. Kita klik di sini, kita copy dari atas. Maka akan otomatis seperti ini dan kita klik enter. Maka akan jumlahnya ini adalah 70 secara otomatis. Nah, kita menggunakan cara yang simple. Kita copy. Kita copy untuk mencari jumlah pengeluaran X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kita mencari simpel saja. Kita tarik bagian kursor ini, maka akan otomatis dia mengisi sendiri. Inilah jumlah dari kolom pendapatan, pengeluaran, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Baiklah, untuk mengetahui nilai dari R hitung dan T hitung, kita akan mencari nilai R hitung dengan menggunakan rumus di sini. Kita tulis R sama dengan, buka kurung, di sini N-nya 10 kali sigma XY, klik. Sudah itu dikurang sigma X sini, selanjutnya dikali sigma Y, buka tutup, terus dibagi akar itu dilambangkan SQRT. Selanjutnya kita kasih buka kurung, buka lagi, N-nya 10 dikali sigma X kuadrat, klik. Sudah itu sigma X kuadrat dikurang sigma Y, ini sigma X di sini kita pangkatkan 2, terus tutup kali
dulu, buka dulu. 10 dikali sigma Y kuadrat ini, terus dikurang nilai Y kali 2, pangkat 2, tutup, kita tutup. Selanjutnya kita akan mengenter. Nah, nilai hasilnya itu 0,91287099. Di sini jika dibulatkan itu adalah 0,913. Ini untuk nilai R hitung. Selanjutnya kita akan mencari nilai T hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini, yang ini. Bagaimana langkahnya? Yaitu di sini kita ketik T hitung. Sini sama dengan di sini nilai R ini kita klik yang di sini. Terus sudah itu akar dibagi akar N dikurang 2 itu bagi akar tadi SQRT, buka kurung, terus 1 dikurang R pangkat 2, tutup. Sudah itu dibagi, di sini N-nya, N dikurang 2 itu jadi banyak data dikurang 2 adalah 8. Tutup kurung. Nah, hasilnya adalah 6,32455532 atau bisa diambil 6,32. Jadi kesimpulannya nilai R hitung dan T hitung itu sama dengan nilai tabel yang ada di SPSS dan secara manual. Demikian inilah penjelasan saya mengenai cara menghitung cara mencari uji hipotesis asosiatif menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana mencari contoh soal tadi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya mengambil uji hipotesis asosiatif menggunakan uji present product moment dengan SPSS. Berikut langkahnya. Yang pertama, kita sudah buka aplikasi SPSS, kemudian kita klik variable view. Sudah itu di sini name-nya kita kasih X, langsung dia muncul otomatis type with decimal. Di sini labelnya kita kasih pengeluaran. Sudah, value ininya measure-nya kita scale. Kemudian yang kedua kita kasih Y. Otomatis di sini label kita pendapatan. Di sini measure-nya sama scale. Sudah seperti ini, kita ke data view. Nah, nanti tampilannya akan X dan Y. Akan seperti ini. Selanjutnya kita mengisi data X. Di sini datanya ada 800, 900, 700, 600, 700, 800, 900, 600, 500, 500. Sudah, kemudian kita isi bagian data Y. Di sini datanya ada 300, 300, 200, 200, 200, 200. Setelah itu ada 300, ada 100, 100,
Sudah keisi semua seperti ini. Kita ke analis. Di sini di menu analis kita pilih correlate dan pilih bivariate. Kita di sini akan seperti ini tampilannya. Kita langsung saja pindahkan ke variabel. Pendapatan juga kita pindahkan ke variabel, dan correlation coefficient ini kita pilih present. Test of significance-nya kita pilih to tilde, dan di sini kita centang lalu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini hasil dari correlation-nya itu dengan pendapatan itu nilainya 0,913. Dan dari sini kita bisa simpulkan yaitu terdapat korelasi positif sebesar 0,9129 antara pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya, di mana semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluarannya, yaitu nilai R hitungnya itu lebih besar dari R tabel. Dengan nilai R hitungnya itu adalah 0,6 nilai R hitungnya itu 0,9129 dan nilai R tabelnya itu adalah 0,632. Dengan demikian H0-nya itu ditolak dan H alternatif atau HA-nya itu diterima. Jadi ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya. Demikian itu penjelasan saya menggunakan SPSS. Baiklah, demikianlah tadi penjelasan video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.